warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Destin Alfianika Maharani, dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Konsentrasi bidang ilmu yang saya ampu yaitu adalah dasar pengauditan. Mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen tetap yaitu dasar pengauditan, audit siklus laporan keuangan, kemudian audit internal, statistika ekonomi, metodologi penelitian, akuntansi perbankan, bank dan lembaga keuangan, manajemen lembaga keuangan dan perbankan, dan penganggaran perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan. Teknik pengajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu terkait dengan delivery, di mana saya dapat menyampaikan materi terhadap mahasiswa itu menggunakan textbook atau buku referensi. Yang kedua, saya menggunakan case-based learning di mana saya akan memberikan kasus yang nantinya akan dianalisis oleh mahasiswa. Yang kedua adalah interaction di mana yang saya lakukan yaitu menggunakan beberapa sarana untuk penunjangan perkuliahan. Yang pertama yaitu perkuliahan tatap muka di kelas, yang kedua yaitu perkuliahan secara online menggunakan Zoom Meeting. Mahasiswa nantinya dapat mengakses segala materi, mengupload tugas, mengumpulkan ujian melalui aplikasi e-learning yang telah disediakan yaitu Sinerba. Selain itu, saya juga menggunakan WhatsApp Group untuk mempermudahkan komunikasi selama perkuliahan berlangsung. Yang ketiga adalah assessment, di mana proses evaluasi penilaian ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah ujian tengah semester sebesar 20%, kemudian ujian akhir semester sebesar 20 poin, kemudian case-based learning itu sebesar 50 poin, dan tugas terstruktur sebesar 10 poin. Nantinya mahasiswa akan saya evaluasi di mana penilaian saya akan memberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif di kelas. Dan bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas otomatis akan mengalami pengurangan nilai. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai mata kuliah dasar pengauditan, saya akan menyampaikan terkait deskripsi singkat mata kuliah dasar pengauditan. Mata kuliah dasar pengauditan merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi akuntansi semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki pokok pembahasan mencakup pengertian auditing, jenis-jenis auditing, standar profesi akuntan publik, kode etik, kemudian ada perencanaan audit, dan prosedur analitis, metodologi pengujian dalam audit dan penilaian terhadap pengendalian internal dan perancangan pengujian substantif perusahaan. Kemudian capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan konsep auditing, profesi auditing, dan prosesnya. Kemudian mahasiswa mampu untuk mendiskusikan peran dari auditor sebagai seorang yang profesional dan paham dengan etika profesinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk memahami terkait hakikat dan kebutuhan akan laporan audit, bagian-bagian dari standar laporan audit, kemudian kondisi untuk laporan wajar tanpa pengecualian, serta tipe-tipe dari laporan audit. Yang keempat, yaitu mahasiswa nantinya dapat membedakan mana yang perilaku etis dari perilaku tidak etis bagi perseorangan, profesional, dan konteks bisnis. Kemudian menjelaskan tujuan dari isi kode perilaku profesional dari AICPA, kemudian membahas mengenai independen, objektivitas, integritas dalam hubungannya terkait dengan kode etik, kemudian menjelaskan aturan-aturan kode etik perilaku.
CPMK yang kelima yaitu memahami kondisi hukum dalam praktik akuntan publik, menjelaskan mengapa kegagalan pemakai laporan keuangan dalam membedakan antara kegagalan bisnis, kemudian kegagalan audit dan resiko audit akan menimbulkan tuntutan hukum. Yang keenam, memahami adanya hakikat bukti audit, keputusan dalam pengumpulan bahan bukti yang harus dibuat terkait dengan pembuatan program audit, kemudian keandalan suatu bahan bukti, tujuan audit, kemudian jenis-jenis bahan baku atau jenis-jenis dari bukti audit. Mata kuliah ini pada dasarnya terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuannya yaitu perkuliahan tatap muka, kemudian satu pertemuan ujian tengah semester, kemudian pertemuan satunya lagi yaitu ujian akhir semester. Untuk mata kuliah ini terdiri dari 13 bab. Yang pertama yaitu permintaan akan jasa audit dan jasa assurance lainnya. Yang kedua terkait dengan profesi akuntan publik. Yang ketiga yaitu laporan audit. Yang keempat adalah etika profesional. Yang kelima adalah kewajiban hukum. Kemudian yang keenam adalah tanggung jawab dan tujuan audit. Kemudian yang ketujuh adalah bukti audit. Yang kedelapan adalah perencanaan audit dan prosedur analitis. Yang ke-9 terkait dengan materialitas dan resiko. Kemudian yang ke-10 adalah audit yaitu audit kendalian internal. 12 dampak teknologi informasi terhadap proses audit. 13 strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Buku yang saya gunakan untuk mata kuliah dasar pengauditan diantaranya adalah Auditing dan Data Assurance dari Alvin Arens, kemudian Auditing dari TM Book, dan Auditing dari Sukirno Agus. Berikut cuplikan kegiatan perkuliahan saya pada mata kuliah dasar pengauditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Sudah siap? Sudah siap ya? Oke. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan berdiskusi mengenai permintaan akan jasa audit dan jasa assurance lainnya. Nah, ini kita akan berbicara mengenai pokok-pokok pembahasan yang ada di jasa audit dan jasa assurance. Mulai dari perbedaan akuntansi dan auditing, sifat auditing, jasa assurance, jasa non assurance, jenis-jenis audit dan jenis-jenis auditor. Di pertemuan kita minggu lalu, saya sudah sempat bilang teman-teman, silakan cari foto ekspektasi teman-teman terhadap profesi audit itu apa sih? Sudah dicari? Sudah. Oke, nanti saya tagih ya di akhir sesi. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang kita lihat video dulu ya. Moving forward, it's kind of our thing. Whether we're transporting packages or transforming customer supply chains, our focus remains on the road ahead. Global megatrends like e-commerce, urbanization, and climate change, against the backdrop of an unprecedented pandemic, are shifting the way people live and work. We're tackling these global challenges to deliver a more sustainable future. Through our smart and sustainable global logistics network, we're accelerating the use of renewable energy across our global fleet and facilities. Since 2009, we've invested more than $1 billion in alternative fuel and advanced technology vehicles and infrastructure globally. And we're on our way to reducing emissions 12% by 2025. And with route optimization and innovative technologies across our network, we're meeting customers'
customers' needs with greater efficiency and less environmental impact. From collaborating with cities on last-mile delivery models that reduce pollution and congestion, to creating customer solutions that help minimize their environmental impacts, partnerships make it all possible. But the partnerships we're most proud of are those with our people. The 495,000 UPSers come together, strengthen and serve our customers, communities, and one another every day. Team members from diverse backgrounds and beliefs help foster an inclusive culture, and our industry-leading safety practices ensure every UPSer makes it to the most important stop at the end of the day, home. And through the efforts of the UPS Foundation, we're helping build more resilient communities around the world. From protecting the environment to empowering our people, our commitment to sustainability is stronger than ever. That's how we move forward. Oke. Oke, gimana teman-teman? Setelah menyaksikan video, Medics have a long history of keeping sustainability at the center of our business. In less than 20 years, oke, setelah menyaksikan video ini, bagaimana tanggapan teman-teman? Kira-kira apa sih hubungan video ini dengan mata kuliah audit? Perannya auditor itu seperti apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Atau mau saya langsung tunjuk? Coba aja gimana? Jadi itu ada sebuah pengiriman barang namanya UPS yang berjalan di bidang ya, pengiriman barang. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, jadi perusahaan PS adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang namanya adalah logistik ya, atau pengiriman. Yaitu kepingin supaya sustainability-nya perusahaan itu tetap terjaga. Kenapa? Karena ternyata diprediksi pada tahun 2020 nilai-nilai dari biaya lingkungan dan biaya yang terkait yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tetap baik. Kenapa tetap baik? Yang namanya perusahaan logistik kan kita nggak bisa lihat barangnya. Kenapa? Karena dia adalah jasa. Perhitungan untuk audit jasa itu lebih susah. Itulah peran dari auditor. Oke, lanjut ya. Oke, teman-teman, ini program studi apa? Akuntansi. So, akuntansi itu sebenarnya apa sih? Ada yang bisa menjelaskan akuntansi itu apa? Coba apa yang apa akuntansi? Akuntansi itu kegiatan mengelola dan mencatat transaksi hingga menjadi laporan keuangan. Oke, betul ya. Akuntansi itu proses mencatat mulai dari mana? Mencatat mulai dari barang. Ingat, transaksinya itu apa sampai nanti jatuhnya atau jadinya merupakan suatu laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan jadi, kemudian dievaluasi. Nah, evaluasi laporan keuangan ini namanya adalah proses audit. Nah, makanya ada perbedaan mendasar nih antara akuntansi dan audit, di mana perbedaan itu dibagi menjadi ketiga, di mana terkait dengan aktivitas, kompetensi, dan hasilnya. Aktivitas jelas ya tadi ya, mulai dari penyusunan bukti transaksi, kemudian membuat laporan keuangan. Kemudian aktivitasnya untuk auditing apa? Adalah proses mengevaluasi dari laporan keuangan. Kompetensinya beda, pasti. Dimana kalau akuntansi kompetensi yang dimilikinya harus bisa membuat laporan keuangan
yang sesuai dengan PABU, sesuai dengan PSAK. Ada yang tahu PABU itu apa? Prinsip akuntansi berlaku umum. Prinsip akuntansi berlaku umum. Kalau PSAK? Pernyataan standar akuntansi keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, tapi kalau misal kompetensi yang dimiliki audit itu lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena ada standar-standar auditnya, standar-standar kode etiknya. Selain dia harus menguasai tadi ya, PABU, harus menguasai yang namanya PSAK, dia juga harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip dari audit. Kemudian hasilnya juga berbeda. Kalau untuk di bidang akuntansi, hasilnya adalah laporan keuangan. Tapi kalau misalnya auditing, namanya laporan audit. Laporan audit, auditor itu adalah orangnya. Oke. Nah, kenapa sih auditing itu diperlukan? Yang pertama untuk menghindari adanya salah saji, supaya nggak ada nih yang namanya salah saji yang ada di laporan keuangan. Yang kedua itu adalah tingkat kepercayaan tinggi terhadap laporan keuangan. Kenapa? Auditor ini adalah pihak yang independen, yang dipercaya oleh perusahaan, yang sifatnya netral, yang untuk menilai apakah laporan keuangan ini sudah sesuai dengan PSAK, sesuai dengan PABU, apakah tidak ada kesalahan-kesalahan. Makanya hasilnya itu lebih dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah adanya aturan dari Bapak LK bahwa perusahaan yang memiliki aset lebih dari 25 miliar itu harus melampirkan dan melaporkan yang namanya laporan audit. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan yang sudah go public wajib menerbitkan laporan. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu? Ya. Nah, ini ada jasa-jasa dari auditor. Yang pertama itu ada jasa assurance, yang kedua adalah jasa assurance lainnya. Untuk jasa assurance sendiri merupakan jasa profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas informasi. Di sini menitik beratkan pada kualitas informasi. Kualitas informasi apa? Kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Informasinya apa? Informasinya terkait dengan laporan keuangan. Gitu ya. Nah, jasa atestasi merupakan jasa di bawah dari atau satu lingkup dengan jasa assurance. Nah, jasa atestasi itu adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam bentuk laporan. Namanya laporan auditor tadi. Nah, jasanya itu apa aja? Jasanya itu ada jasa audit atas laporan keuangan. Ini adalah jasa yang paling umum. Kemudian yang kedua adalah audit atas pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang ketiga adalah review laporan keuangan historis. Kemudian yang ketiga jasa atestasi mengenai informasi, teknologi informasi. Yang selanjutnya adalah jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Oke ya. Kemudian ada jasa assurance lainnya. Di mana jasa assurance lainnya itu berfokus pada peningkatan mutu. Jadi kalau tadi kan kualitas informasinya, kalau yang jasa assurance tadi. Tapi kalau yang jasa assurance lainnya itu adalah peningkatan mutu untuk pengambilan keputusan perusahaan di lain waktunya supaya ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Nah, jasa assurance itu ada jasa pembukuan. Nah, tidak semua perusahaan, terutama perusahaan kecil ya, itu akuntannya itu ahli dalam membuat pembukuan. Jadi dibutuhkan namanya jasa pembukuan. Bisa langsung menghubungi dari kantor akuntan publik. Kemudian ada jasa pajak. Ini termasuk yang seringkali pekerjaan oleh APD itu auditor pajak, di mana dia tugasnya itu ya membantu si perusahaannya itu sendiri untuk mengerjakan pajak supaya tidak ada kesalahan seperti itu. Kemudian ada jasa konsultasi manajemen seperti tadi ya, digunakan untuk peningkatan mutu kualitas dari perusahaan. Jadi pengambilan keputusannya itu sesuai dengan visi misi, kemudian orientasinya pendapatan meningkat seperti itu. Kemudian ada jenis audit. Jenis audit operasional.
Jenis audit operasional itu terkait bagaimana sih apakah operasional di perusahaan itu sudah efektif dan efisien. Contoh dari operasional perusahaan itu apa? Ada yang bisa kasih contoh? Gimana? Salah satu untuk operasional kan biaya gaji ya. Apakah itu sudah efektif dan efisien? Kemudian ada yang namanya audit kepatuhan. Ini adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan itu sudah berjalan sesuai dengan mestinya belum sih? Sesuai kebijakan berapa jam 7 pulang. Hasilnya apa ya tadi? Laporan audit. Yang di dalamnya itu ada namanya opini audit. Oke, jenis-jenis auditor itu dibagi menjadi 3. Ada akuntan publik, ada auditor internal, ada auditor pemerintah. Kalau akuntan publik itu adalah akuntan yang bekerja di namanya kantor akuntan publik. Biasanya disebut dengan auditor eksternal, auditor independen. Kalau auditor internal itu auditor yang bekerja di perusahaan itu sendiri. Biasanya berkeliling antar cabang, biasanya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali itu pasti melakukan audit. Kemudian audit pemerintah. Audit pemerintah itu auditor yang dipekerjakan di pemerintahan. Mungkin teman-teman nggak asing lagi ya kalau yang auditor pemerintah sering melihat berita terkait dengan dugaan korupsi diungkapkan oleh sosok auditor pemerintah ini. Siapakah auditor pemerintah? BPK itu singkatan apa? Kurang ajar? Jadi kalau auditor pemerintah ini juga disebut sebagai badan pemeriksa. Oke. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Belum? Sebelum memberikan kesimpulan, saya mau menagih fotonya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 siapa? Oke, kelompok 1 mana fotonya? Oke, teman-teman coba diperlihatkan. Kelompok 2. Oke, fotonya mana? Oke. Oke ya. Tunjukin teman-teman. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke ya. Itu tugas minggu lalu ya. Terima kasih sudah mencari. Untuk tugas minggu depan, teman-teman silakan membuat interpretasi terkait apa sih profesi audit itu. Ya. Nanti teman-teman bisa cek channel saya ada di video. Selanjutnya nanti saya kasih linknya. Oke. Sebelum saya tutup, silakan teman-teman, silakan ada yang mau menjadi sukarelawan untuk menyampaikan kesimpulan hari ini. Silakan. Oke. Itu gimana? Jadi untuk kesimpulannya itu tadi mengenai perbedaan antara akuntansi dengan auditing. Jadi untuk akuntansi itu merupakan kegiatan dari awal mencatat transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Sedangkan auditing itu proses mengevaluasi dari hasil laporan keuangan itu sendiri. Untuk selanjutnya aktivitas pada akuntansi itu transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Juga dengan auditing yaitu proses mengevaluasi. Untuk kompetensinya akuntansi itu sebisa mungkin memiliki pengetahuan mengenai PABU, IFRS dan KSAK. Dalam hasilnya akuntansi itu menghasilkan laporan keuangan, sedangkan untuk auditing itu menghasilkan laporan audit. Dan untuk jasa itu dibagi menjadi 3, antaranya yaitu ada jasa asuransi itu terkait dengan laporan keuangan, dan untuk jasa non asuransi lainnya, jasa asuransi lainnya itu berfokus pada peningkatan mutu atau pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu jasa non asuransi, yaitu tentang jasa akuntansi dan pembukuan.
jasa pajak, dan selanjutnya yaitu jasa konsultasi manajemen. Selanjutnya yaitu jasa atestasi. Atestasi itu merupakan yang diberikan oleh auditor terkait pada kehandalan laporan keuangan yang akan memberikan opini yang nantinya itu menjadi laporan auditor. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan kembali? Sudah? Oke. Kesimpulannya adalah permintaan akan jasa audit dan jasa assurance lainnya terus meningkat seiring dengan kebutuhan perusahaan akan kehandalan informasi, baik itu merupakan informasi keuangan ataupun nantinya juga ada informasi-informasi tergantung kebutuhan dari perusahaan itu sendiri, sekaligus sebagai pengawasan yang efektif dalam lingkungan bisnis yang semakin luas. Sudah, tidak ada yang didiskusikan kembali? Kalau sudah, kalau saya akhiri. Terima kasih atas tadi teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.